dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-75 tahun 2025. Ayo kunjungi dan saksikan Kalsel Expo 2025, pameran terbesar se-Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 sampai tanggal 15 Agustus 2025 di komplek kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, menampilkan berbagai potensi investasi, hasil kinerja, prestasi, kerajinan khas dari pemerintah kabupaten, kota, dan Provinsi Kalimantan Selatan, serta sektor swasta, baik lokal, nasional, dan internasional yang bekerja sama di Provinsi Kalimantan Selatan. Jangan kada ingat, datangi Kalsel Expo 2025. Bekerja bersama, merangkul semua. Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di Warta Wasaka Kalsel Sepekan. Dan edisi spesial, saat ini saya berada di lokasi Kalsel Expo 2025 di perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, informasi-informasi di Warta Wasaka Kalsel edisi kali ini penting untuk Anda simak dan kami akan hadir untuk Anda. Inilah Warta Wasaka Kalsel Sepekan selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin didampingi Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fatul Jannah secara resmi membuka Kalsel Expo dan BUMDesa 2025 di kawasan perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada hari Minggu 10 Agustus 2025 sore. Gubernur Haji Muhyiddin juga mengajak masyarakat untuk mengunjungi stand-stand yang ada di Kalsel Expo dan BUMDesa 2025 yang digelar sejak tanggal 10 hingga 15 Agustus mendatang. Tampak mendampingi dalam pembukaan itu, Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman dan istri Dr. Gigi Eliana Trisha dan Sekretaris Daerah Provinsi M. Syarifuddin dan istri Nyonya Masrupah, serta dihadiri sejumlah pimpinan Forkopimda lainnya. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin pun mengajak masyarakat Banua mengunjungi stand-stand yang ada di Kalsel Expo dan BUMDesa 2025 yang digelar dari tanggal 10 hingga 15 Agustus 2025. Karena pada pameran ini tidak saja tersedia berbagai produk-produk UMKM, tetapi disediakan berbagai hadiah atau door prize dan hiburan seperti penampilan artis lokal dan ibu kota hingga atraksi kembang api di acara penutupan nanti. Menurut Gubernur Haji Muhyiddin, pameran ini adalah momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat jejaring usaha lebih luas. Kalsel Expo 2025 yang merupakan salah satu rangkaian agenda peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan diisi 220 stand. Di lokasi ini tidak hanya menampilkan pameran, tetapi berbagai kegiatan lainnya seperti workshop dan talk show kewirausahaan, ditambah lomba-lomba menarik yang dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menampilkan bakat dan kreativitas mereka, seperti lomba mewarnai, melukis, memasak masakan khas Banjar, permainan daerah, serta lomba stand terbaik dengan 6 kategori. Sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, di Kalsel Expo 2025 akan menyajikan berbagai macam hiburan untuk masyarakat, seperti penampilan festival budaya Banjar, pentas musik etnis Kalimantan Selatan, dan berbagai macam genre musik dari band-band lokal serta penampilan spesial dari artis nasional seperti Maulana Ardiansyah, Batas Senja, dan Andika Mahesa. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurrofiq didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memimpin apel kesiapsiagaan Karhutla tahun 2025 di Lanut Samsudinor Banjarbaru pada Kamis pagi 7 Agustus 2025. Acara dihadiri Forkopimda, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, Satpol PP, relawan, dan pejabat pusat.
Dalam kegiatan ini, Menteri Hanif dan Gubernur Haji Muhyiddin meninjau langsung barisan pasukan dan mengelilingi lapangan dengan mobil taktis. Dari peninjauan di Kota Banjarbaru dan Martapura, terlihat titik api dan pembukaan lahan yang sudah dilakukan tindak lanjut oleh pihak kepolisian. Gubernur juga menghimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan sembarangan dan menegaskan pelanggar akan ditindak tegas. Menteri Hanif menyampaikan arahan Presiden untuk meningkatkan deteksi dini, patroli rutin, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan menegakkan hukum bagi pelaku karhutla. Perusahaan juga diingatkan wajib mengendalikan karhutla di area konsesi masing-masing. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, periode 1 Januari hingga 22 April 2025, luas karhutla mencapai 3.207 hektar, dengan 27 perusahaan telah disegel sesuai Inpres nomor 3 tahun 2020. Pemerintah mengajak masyarakat untuk waspada, melaporkan kejadian dan mendukung upaya pencegahan agar Banua terhindar dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Pak Menteri dengan kesibukannya bisa datang ke tempat Kalimantan Selatan ini dan hari ini sudah keliling meninjau sekitar daerah Banjarbaru, Martapura untuk melihat titik api. Ternyata hari ini terdapat ada pembukaan lahan. Ini pun harus sudah diperintahkan oleh Bapak Kapolda untuk meninjau itu siapa yang buka lahan. Kemarin saya dengar dari Pak Menteri modifikasinya ada di Kalber, Kalteng. Nah kita nggak ada modifikasi cuaca lagi. Mudah-mudahan di lain modifikasi cuaca hujannya kita. Kalimantan Selatan bebas tanah. Pemirsa, masih berita terkait. Usai memimpin apel kesiapsiagaan Karhutla, Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurrofik bersama Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengikuti rapat koordinasi kesiapsiagaan Karhutla Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 di Ballroom Novotel Banjarbaru pada Kamis 7 Agustus 2025. Gubernur Haji Muhyiddin melaporkan, sejak ditetapkan status siaga darurat Karhutla per 4 Agustus 2025, Kalsel telah mengalami 73 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar 155 hektar dan 1.957 titik api tersebar di seluruh kabupaten kota. Pemerintah provinsi juga meminta bantuan langsung kepada Kementerian LHK dan BNPB untuk memperkuat penanganan di lapangan. Menteri Hanif menegaskan penanganan karhutla merupakan amanat Inpres nomor 3 tahun 2020 dan mendapat perhatian serius Presiden Prabowo. Presiden juga meminta peninjauan dan pencabutan perda yang masih membolehkan pembakaran lahan terbatas karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di Kalimantan Selatan terjadi pada Agustus hingga September 2025. Menteri LHK menyatakan kesiapan untuk melakukan modifikasi cuaca jika diperlukan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Saya menghimbau kepada Bapak Kapolda, Bapak Kapolres untuk memberikan tanda-tanda pada area yang kebakar ini karena memang di dalam sisi lingkungan hidup kadang-kadang kita mengenal yang disebut dengan strict liability. Kita tidak mengenal itu disengaja ataupun tidak disengaja, namun bila mana kebakaran mestinya yang punya lahan harus bertanggung jawab untuk melakukan pemadaman kebakaran. Ini indikasi di lapangan di beberapa provinsi lain begitu selesai kebakaran yang muncul sawit-sawit baru. Nah ini yang kemudian terindikasi memang ada sengaja membiarkan atau semacamnya. Sehingga untuk itu maka Bapak Presiden juga meminta kepada kita untuk sangat hati-hati. Kalau dari kami tentu kami lakukan beberapa hal serius terutama pada korporasi. Hari ini kalau tidak salah tim kami sedang ke lapangan. Jadi tim pengawas lingkungan kami dari Kementerian Lingkungan Hidup sedang berada di Kalimantan Selatan. Beberapa terlaporkan ke kami telah melakukan penyegelan untuk dilakukan tindak lanjut. Nanti hasilnya kami sampaikan di kemudian hari. Itu aja. Sementara itu pemirsa, di Jakarta pada Jumat 8 Agustus 2025, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Asturiadi Sulaiman menerima penghargaan Provinsi Layak Anak atau Provila 2025 dalam acara penganugerahan Kabupaten Kota Layak Anak dan Provinsi Layak Anak. Berikut liputannya.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, disaksikan Menteri Koordinator Bidang PMK, Wakil Kepala BKKBN, Kepala BNPT, dan Ketua KPAI. Kalsel menjadi salah satu dari 35 provinsi terpilih setelah melalui proses verifikasi dan seleksi ketat berdasarkan 5 klaster hak anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Wakil Gubernur mengapresiasi semua pihak yang berkontribusi dalam program ramah anak, mulai dari sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga fasilitas publik yang mengutamakan hak anak. Beliau mengajak seluruh kabupaten kota untuk terus memperkuat kolaborasi agar daerah semakin ramah, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Melalui penghargaan ini, Pemprov Kalsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup anak dan menjadikan Banua sebagai lingkungan yang aman, sehat, dan membahagiakan bagi generasi penerus. Sementara itu pemirsa, di hari yang sama pada hari Jumat 8 Agustus 2025, Ketua TPPKK sekaligus Ketua Dekranasda Kalimantan Selatan, Hajah Fatul Jannah, memperkenalkan kain sasirangan khas Banjar dalam Parade Wastra Nusantara 2025 di Grand Atrium Kota Kasablanka, Jakarta. Tampil di atas panggung fashion show bersama model nasional, Hajah Fatul Jannah membawa kain sasirangan premium Najwa dengan motif khas seperti kangkung kaum bakan dan bakambang kacang bagagatas yang syarat makna filosofis. Acara ini diselenggarakan oleh Vimela.com bersama Indonesia Fashion Chamber, didukung pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan dihadiri berbagai desainer, UMKM, dan stakeholder wastra. Melalui event ini, Dekranasda Kalimantan Selatan berharap sasirangan semakin digemari, termasuk oleh generasi muda, dan memberikan peluang besar bagi pengrajin serta UMKM untuk bersaing di pasar lebih luas. Editor Insef Vimela.com Eliana May menyampaikan apresiasi atas dukungan Kalimantan Selatan dan bertekad melanjutkan Parade Wastra dengan menghadirkan desainer nasional hingga mancanegara. Gaun yang dipakai Hajah Fatul Jannah dalam fashion show ini merupakan hasil karya desainer terkemuka Irma Sari Jodawinata dari Bandung yang menggabungkan sentuhan modern dengan keunikan kain sasirangan. Alhamdulillah kita pada sore menjelang malam hari ini mengikuti pameran Wastra Nusantara yang berada di Kokas yang kita ikut sertakan dengan di Komenpo bekerja sama dengan Pamela Indonesia Fashion Chamber EFC bekerja sama dengan Komenpo kita Kalimantan Selatan untuk membawa kain sasirangan lebih maju dan lebih dikenal untuk nasional dan tidak menutup untuk kemungkinan go internasional. Kita berpindah ke informasi lain pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melepas tim ekspedisi Rupiah Berdaulat di atas KRI Hiu 634 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Rabu 6 Agustus 2025. Misi ini menjangkau daerah 3T di Kalimantan Selatan, seperti Matasiri, Marabatua, Kerayan, Kerasian, dan Pulau Laut Timur. Pelepasan dilakukan bersama Danlanal Banjarmasin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, dan Porkompinda. Kapal perang jenis cepat kelas Todak membawa 14 petugas BI untuk menyalurkan uang rupiah layak edar, mendorong literasi keuangan, dan sosialisasi KRIS untuk negeri. Gubernur juga mendukung program KRIS untuk negeri agar pelaku UMKM di Kepulauan dapat menikmati manfaat digitalisasi sistem pembayaran. Kepala Perwakilan BI Kalsel, Fajar Majardi, menyampaikan sekitar 6 miliar rupiah akan diedarkan ke pelosok, disertai kegiatan edukasi seperti cinta, bangga, dan paham rupiah. BI mengajar dan dongeng rupiah untuk pelajar. Ekspedisi Rupiah Berdaulat meliputi perencanaan,
produksi, distribusi, hingga pemusnahan uang rupiah sebagai simbol kedaulatan negara dan penopang stabilitas ekonomi nasional. Pemirsa, kita masih di lokasi Kalsel Expo 2025. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin membuka FGD kelapa sawit berkelanjutan dan pengembangan peternakan sapi terintegrasi di Gedung Idam Khalid di Banjarbaru pada Kamis 7 Agustus 2025. FGD ini digelar dalam rangka Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan dan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian, Bappenas, dan BRIN. Gubernur menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendorong tata kelola sawit berkelanjutan, mengatasi tantangan produktivitas, benih unggul, dan perkebunan di kawasan hutan. Kalsel memiliki lebih dari 504.000 hektar lahan sawit dengan 46 pabrik kelapa sawit dan 3 pabrik minyak goreng sebagai bukti hilirisasi industri. Dalam FGD ini, Gubernur juga menyorot belum terdaftarnya Bank Kalsel sebagai bank devisa yang menghambat penerbitan surat keterangan asal untuk ekspor. Beliau menghimbau agar izin segera diurus untuk meningkatkan potensi PAD. Selain diskusi, dilakukan penandatanganan kerjasama antara pemerintah provinsi, ULM, Uniska, Bank Kalsel, Gapki, Forum Kepala Teknik Tambang, dan PT Inhutani 1 dalam mendukung pengembangan sawit dan peternakan terintegrasi. FGD ini berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2023 tentang peternakan dan Perda nomor 4 tahun 2023 tentang perkebunan berkelanjutan, sekaligus menjadi bagian penyusunan rencana aksi daerah sawit berkelanjutan 2025-2029. FGD Pak, Diskusi forum grup diskusi. perkebunan kelapa sawit hari ini kita laksanakan di Damal ini karena kita supaya kelapa sawit ini bisa berkelanjutan, dan hari ini kita datangkan moderator dari Kementerian Teknologi, Dirjen Teknologi Kementerian Kehutanan, dan juga dari Pertanian, untuk bisa mengarahkan karena bagaimana posisi di kehutanan itu salah satu, dan juga saya tadi minta karena sawit-sawit yang ada di Kalimantan Selatan atau usaha-usaha saat ini yang membawa keluar itu minta izinnya di Surabaya. Nah, ada surat untuk keluar itu biasanya kan ada surat sawit apa untuk jual keluar itu ada izinnya. Nah, izinnya ini minta di Surabaya. Nah, saya tanya tadi, saya selidiki, ternyata kita ini bank tidak ada bank divisa. Jadi saya mengharap kepada Bank Kalsel supaya menjadikan bank divisa. Supaya kalau ada bank divisa, semua pengusaha-pengusaha bisa mendapat izin dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak lagi di Surabaya. Coba bayangkan, kalau artinya kita tempatnya di sini, tapi mintanya di Surabaya, berarti kita kehilangan pemasukan. Nah, itu salah satunya. Kita berpindah ke informasi lain, pemirsa. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin melepaskan anak panah ke sasaran sebagai tanda dibukanya Piala Gubernur Asyari Open Court di lapangan panahan Dinas PSDM Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Rabu 6 Agustus 2025. Kompetisi ini berlangsung 5 hari yang disemarakan oleh 476 peserta dari 6 provinsi di Indonesia. Pertandingan memperlombakan 11 kategori, mulai dari Standard Bowl untuk SD atau MI, hingga kelas profesional seperti Vita Recurve dan Vita Compound, serta kategori Bear Bowl, Recurve, dan Horse Bowl umum. Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Haji Muhyiddin menyampaikan harapan agar ajang ini melahirkan atlet panahan benua yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Kepala Dinas ESDM Kalsel Haji Isharwanto mengungkapkan antusiasme peserta terus meningkat sejak pertama kali digelar pada tahun 2022.
yang mana menandakan Panahan semakin digemari dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Banua. Setelah pembukaan, Gubernur bersama Porkompinda dan Sekda Kalsel turut memanah bersama sebagai simbol sinergi mendukung kemajuan olahraga panahan. Sebelumnya pemirsa, masih dalam rangkaian Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-75, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhammad Syarifuddin membuka secara resmi kegiatan Goes Besar Bersama atau GOBER 2025 di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru pada hari Minggu 3 Agustus 2025. Acara ini disemarakan juga oleh ASN dari seluruh SKPD, komunitas sepeda, dan juga pejabat pemerintah provinsi. Para goeser ini melintasi gedung Polda, Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan berhenti di Kebun Raya Banua, lalu menyusuri Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia. Dalam sambutan Wakil Gubernur Hasnur Riyadi Sulaiman yang dibacakan Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin, diharapkan GOBER 2025 mempererat kekompakan ASN dan menumbuhkan gaya hidup sehat. Acara ditutup dengan pengundian door prize beragam hadiah, mulai dari sepeda, TV, kulkas, hingga peralatan rumah tangga yang disambut ceria oleh para peserta. Ya, sekalian kita mengenalkan Kebun Raya Banua yang dimiliki oleh provinsi supaya suatu destinasi wisata yang dimiliki oleh provinsi dan banyak tanaman-tanaman endemik Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan. Maka kita harapkan kepada masyarakat di Kalimantan Selatan dan juga di luar untuk bisa berkunjung menikmati suasana di Kebun Raya Banua ini. Masih dalam kemeriahan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-75 pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melepas 17 jukung hias dalam Festival Wisata Budaya Pasar Terapung 2025 di panggung 0 km Banjarmasin pada Jumat malam 8 Agustus 2025. Gemerlap lampu warna-warni di Sungai Martapura menjadi saksi kemeriahan acara tahunan ini. Pelepasan dilakukan bersama Sekda Kalsel dan Kepala SKPD dengan 12 jukung hasil kolaborasi SKPD dan DPRD Kalsel serta peserta dari Kabupaten Kota, PT Ambang Barito Nusa Persada dan komunitas pecinta sungai. Gubernur mengapresiasi festival ini sebagai tradisi yang menghibur masyarakat sekaligus melestarikan warisan budaya Banua. Lomba jukung hias berlangsung dari tanggal 8 sampai 10 Agustus 2025, dimeriahkan pagelaran seni Banjar, konser musik, dan kuliner khas di Kampung Banjar. Gubernur juga berbaur dengan warga, menyapa peserta dan menikmati suasana malam di tepi Sungai Martapura. Kita beralih ke berita lain pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan membagikan bendera merah putih kepada pengendara di Bundaran Hotel A, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin pada Kamis 7 Agustus 2025. Pembagian ini merupakan bagian dari peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 10.000 bendera ukuran besar, 5.000 ukuran sedang, dan ribuan ukuran kecil dibagikan untuk dipasang di kendaraan dan rumah warga selama bulan Agustus. Gubernur mengajak masyarakat memasang bendera merah putih di rumah masing-masing sebagai bentuk rasa cinta tanah air dan penghormatan kepada para pejuang. Kapolda Kalsel menyampaikan gerakan pembagian bendera dilaksanakan serentak hingga 17 Agustus, melibatkan Polda Kalsel, Pemprov, Forkopimda, Pramuka, siswa, dan LSM. Kegiatan dilanjutkan dengan kirap menuju 0 km di depan kantor Gubernur Kalsel. Pembagian ini sejalan dengan gerakan nasional 10 juta bendera merah putih dan imbauan Presiden untuk mengibarkan bendera sepanjang 1 sampai dengan 31 Agustus 2025.
Nah pemirsa, demikian tadi sejumlah informasi terkini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Warta Wasaka Sepekan. Terus ikuti perkembangan berita seputar pembangunan Banua hanya di kanal resmi Setdaprop Kalsel. Dan akhirnya saya Rini Dwi Mas Muda bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Jangan lupa bekerja bersama, merangkul semua.